Geng bokep. Yang bacaannya baca buku stensilan, Ero, yang kayak gitu-gitu lah. Terus karena gue nggak cewek-cewek banget, jadi mungkin dia mau ngomong apa aja sama gue asik aja gitu. Nah itu tuh anak cowok, yang matanya langsung bintang kejora keluar tuh. Nah itu loh. Ya, tapi kan gue suka cowok juga. Terus story-nya gue punya banyak benjolan di payudara. Gak usah beli BH lagi. Kalau panas gak usah buka-buka BH. Gitu. Ada 20 jenis kanker payudara. Halo, selamat datang di Retroism Plus 62. Kenangan masa lalu menambah semangat dan energi masa kini untuk menuju masa depan. Oke, selamat hari gini. Sebelumnya seperti biasa, gua Pak Lur Lebong dan ditemani oleh Budos Lisna. Nama gue Ana. Oke. Gue bestian sama Ibu Dos ini udah dari SMP. Kita masuk SMP tahun lulus SMP 88 ya. Jadi kita mulai berteman dari 85, iya. Ya, alhamdulillah kita kayaknya masih tetap orang-orang yang sama ya. Iya, nggak berubah ya. Menurut gue sih kita sama aja ya, nggak ada yang berubah. Mungkin karena persahabatan yang tulus. Elah, gaya. Selamat datang di Retroism. Terima kasih buat Anda Thank you ya. for having me. Pak Lur, silakan. Berarti di era 80-an itu Ana sama Budos masih sering nongkrong kan? Kita tuh ya dulu ya zaman-zaman kita tuh biasanya di Melawai ya. Ya, Deki, anak-anak 80-an pasti tahu Deki Dairy Queen. Ya. Terus zaman-zaman break dance tuh, gede banget tuh. Madonna ya. Kita tuh satu geng nih big fans Madonna. Sampai kita menciptakan event, kita ngadain event Valentine's Day. Kan ya sih di gedung DPR. Itu kita bener-bener satu angkatan ya? Satu angkatan. Yang kita tuh bener-bener bikin event Valentine's Day yang kita tuh dance dengan kostum Madonna full on yang itu the best deh. Wah, the best banget. Wah, itu ada dokumentasinya nggak? Ada beberapa foto ya. Kalau video nggak ada. Jadi waktu itu kalian tuh berdandan ala Madonna full on. Wah. Fashionnya emang kayak gimana sih Madonna? Madonna tuh legging warna-warni ya. Terus mini skirt yang jeans, terus baju baggy, ya, terus ini kalau kita bahasa Inggrisnya leg warmer, kaos kaki flash dance, yang di film Flash Dance tuh, yang cuman buat di betis, warna-warni, terus tali sepatu warna-warni, sepatu Converse, tali sepatu warna-warni, terus rambut. Ikat sana, ikat sini gitu. Kuncirnya asimetris. Rambutnya big hair. Tapi zaman kita dulu make up nggak terlalu besar ya, nggak terlalu ini ya. Zaman kita dulu tuh. Kita masih SMP, belum make up. Belum make upan lah gitu. Maksudnya belum berani gitu ya. Kita lanjut ke pertemanan, pergaulan. Dulu kan lo deketnya sama geng-geng apa, coba cerita deh. Dulu gue lebih sih sebenarnya magnetnya lebih ke anak cowok. Ya, karena karena gue memang datang dari keluarga yang kebanyakan cowok kebetulan gitu. Jadi mau nggak mau akhirnya tanpa disadari lebih ke cowok lah gitu. Tapi sama anak cewek juga bisa. Nah, balik lagi kebetulan geng kita ini ada yang kalem-kalem, yang pinter, maksudnya yang belajar. Kita nih sebenarnya sangat dinamik. Ya, mix. Sangat kalau gini kita dinamik banget grup kita ini. Tapi ya yang pasti sih kita semuanya kita kayaknya satu jalur sih sebenarnya. Yang geng cowok dong tadi cerita. Yang geng cowok, yang cowok ya. Geng cowok dong. Zaman dulu tuh kenapa lo bisa deket sama geng cowok? Coba, kenapa? Mungkin karena gue orangnya asik-asik aja kali ya. Maksudnya lihat anak cowok, terus karena gue nggak cewek-cewek banget. Jadi mungkin dia mau ngomong apa aja sama gue asik aja gitu. Kalau sama kayak anak-anak yang lain kan mereka mesti pilih-pilih. Kalau sama gue lo mau ngomong apa terserah. Dan gue duduknya di belakang sama mereka gitu kalau di kelas. Dan bacaan mereka yang ayo anak keluarkan saja. Gue tuh lebih keluarkan semua. Kalau zaman dulu tuh kita SMP nama gengnya apa?
Anak cowok geng bokep. Coba. Geng bokep. Yang bacaannya baca buku stensilan, ini Ero, yang kayak gitu-gitu lah. Ntar tiba-tiba kalau lagi jam istirahat, pada ngumpul tuh di belakang tuh. Tiba-tiba pada barisan belakang tiba ngumpul. pada hening kan, Diem semuanya. Semuanya pada nunduk. Ada sesuatu di bawah meja, di laci. Cowok-cowok itu misalnya, kita kan yang cewek-cewek udah tahu nih, ya pasti pada baca stensilan nih gitu. Nah, kalau gue ngapain sih? Sini dulu. Cie. Buset, gue ikutan aja sih. Gila nih bahasanya parah banget juga ya. Beneran bacaannya parah banget ya bahasanya tuh emang tuh. Buku Tapi lu stensilan. baca tuntas enggak tuh? Enggak sih, gue cuma ikut-ikutan aja. Gila, gue bisa dicincang sama abang gue ketahuan sama buku stensilan. Tapi jadinya lu tahu ya stensilan Tahu lah. Ya, buat gue sih ke kiri oke, ke kanan oke, ke depan oke, ke belakang oke. Yang paling deket ya, yang sampai sekarang dari SMP ya memang geng bestie kita ini. Ada juga gue yang grup-grup cewek-cewek pintar tuh gue ada juga ikut gitu. Celah. Karena pintar. Jadi gitu. Terus Satu ya, geng ngejahit tuh dulu kita ada. ngejahit Ngajarin juga? ngejahit, ikut ngejahit gue. Percaya gak sih? Terus Salah pola lagi ngejahit. mau ikutan kelas elektro. Ada juga. Keren juga ya. Iya, mau elektro penuh. Jadi disuruhnya ikut kelas ngejahit. Karena kuliah lo lanjut itu kan. Iya, terus Teknik, jurusan. Tapi waktu SMP dulu kan kalau nggak salah kalau yang cewek kan tata boga atau busana. Iya, tata Gitu busana kan. tuh ngejahit. Terus kalau kalau yang cowok elektro sama steno ngetik. ya. Tapi kan ngetik juga. wajib kita wajib dulu. ya? Kenapa tuh elektro tuh cowok Elektro, semua yang iya, sebenarnya gue pengen ikut elektro, tapi Pengennya ya? kelasnya penuh. Jadi karena berhubung gue perempuan, jadi disuruh ikutlah tata busana gitu, disuruh ikut kelas ngejahit gitu. Ya udah, tapi ya tetap nongkrongnya sama anak-anak yang ikut elektro juga sih. Gitu. ya? Ya, Ikutan terus, geng itu deh. terus zaman-zaman dulu kita tuh kalau nongkrong ya Ya, zaman-zaman ke Blok M. Blok M. Naik Kita apa tuh, kayaknya zaman dulu tuh lebih ke Blok M ya. Dan naik apa tuh? Kita naik bis bareng, Ini ya masih kan? ngomong Gamadi, masalah SMP Gamadi ya? zaman Masih dulu. berdua ya? Heeh. SMP. Zaman dulu kan bis kita Gamadi tuh. Iya. Terus Yang makan di bertingkat. AHA, ya biasanya kita nongkrongnya di AHA. Terus lipstick, Jauh. jauh tuh. Ngomong SMP-nya di mana? Sleepy, Selipi. Jakarta Mainnya sampai ke Blok M. Blok M, lintas Mawai, luar biasa perjuangannya. Mungkin juga karena Masih sepi ya? iya, terus kan juga kan kita dulu ada kayak Prambors gitu kan ya yang Iya, gitu-gitu iya, lah. iya, Prambors. Ada radio yang menyatukan Radio lah, kita. kita memang radio ya. Zaman dulu kiblat kita radio. Iya. Jadi apapun yang mereka ituin ya kita, terus majalah ya, majalah kita kan gadis, mode gitu. Jadi sekali keluar semua bajunya sama, Gayanya stylenya sama. Makanya kayaknya indah banget ya. Indah banget ya masa-masa itu. Terus waktu di lintas Melawai lu ngapain aja nih kalian nih berdua nih misalkan sama teman-teman gitu? Kayaknya sih lebih ngeliatin cowok-cowok keren ya. Itu pasti kan. Kayaknya lebih Girls just want to have fun. iya, terus kan zaman dulu kan yang kaya-kaya itu yang bawa mobil umur kita tuh ya kan. Ya zaman dulu kan lintas Melayu itu udah tutup kan. Betul. Jadi satu kan. Jadi yang keren-keren, yang anak-anak kolong kayak begitu, yang kaya-kaya ya bawa mobil yang ini, yang keren-keren ya kita cuma ngiler aja ngeliat mereka gitu. Nih cakep banget sih gitu, keren banget sih, ini pasti anak orang kaya gitu. Ya begitulah mimpi lah. Sambil ngecas itu ya. Terus zaman ini konser, kita nonton konser live ya, Level 42 ya kan. Terus awal-awal ya. awal-awal Mick Jagger. Gue Nonton sempat masuk pos kota tuh gue tuh gara-gara pindah dari kelas festival mau ke bawah, kena fotonya Lu pas lagi pas lagi manjat. Manjat. Itu biasanya kalau di pos kota ada tuh kalau misalnya di foto siapa yang tahu ini langsung hubungin Nah, dapat iya, duit kan ya? untungnya bukan yang ditutup. Bukan yang Oh yang mau ditutup matanya. Itu itemnya bukan untungnya. Jadi Untungnya. itu kalau salah hari Minggu besokannya ada temen. Nih lu nih, gue tahu banget nih lu nih.
Ya udahlah begitu. Untungnya nggak ketahuan Kalau sama masih ada bokap. lucu kali dia, ya. Iya tuh. Tapi itu berarti SMP bukan ya? SMP itu. masih SMP ya? Mick Jagger datang gitu ya? di Tomboy. stadion Senayan. Luar biasa. Tomboy banget. Oke. SMA gue Kan anak pinter. bandel-bandel satu. tapi Ngapain lo? nggak pernah bolos, nggak berani soalnya. Terus lebih belajar sebenarnya. Anak juga. Jakarta Barat kali Ini ya. anak Jakarta Barat soalnya saya. Baik. Nggak pernah bolos. Gak ada tempat tongkrongan soalnya di Jakarta Iya Barat. bener, nongkrongnya gue di warung sebelah karena Warung sebelah ngerokok. Oh, gitu. Di gang sempit kan sekolah. Iya, yang sebelah. Ya sama dia juga. gitu. Dia lagi. Ngerokok. Kalau lagi Yang geng dari SMP lanjut sih. Oh, lanjut lagi gitu ya, ya. yang cowok-cowok lanjut ngerokok. Kalau gue balik ke kelas. Tapi tetap ya, walaupun kalian kan di barat, tetap akhirnya kiblatnya untuk bermain ya di daerah selatan situ ya. Kayaknya memang ada di situ. memang Emang ada adanya di kecenderungan situ. gitu. Kecenderungan di sana. Tapi kayaknya semuanya dari radio ya. Dari zaman-zaman radio ya. Iya. Karena mereka ya, kita kan teenager ya. Kita teenager terus radio adalah kiblat kita zaman Iya. dulu. Yang kita dengar Dear Diary. Ya kan? Terus kalau malam Jumat yang cerita setan tuh apalah nggak tahu judulnya. Catatan si Sampai boy. begadang-begadang Catatan dengerin si catatan boy si kan. boy. Trendsetternya ngarahnya ke Jakarta Iya. Selatan. Drama Kumbara enggak ya? Enggak kayaknya ya kita ya. Enggak. Enggak yang ke begitu deh kayaknya kita. Tapi Beda, Tergantung lokasi. Tergantung Cek. Tadi tarik sedikit. Nyokap lo kan kerja di radio. Ya kan? nyokap Nah, gue itu bisa mantan cerita. penyiar RRI, penyiar berita ya. Tahun-tahun 70-an 80-an. Nyokap itu dari dia muda ya. Nyokap tuh dari tahun 60. 60-an. Sampai 80s ada. sampai late 90s. Oh, sampai late 90s. Sampai gue kuliah tuh nyokap masih kerja. Berarti zaman-zamannya lu dengerin radio-radio swasta yang lebih sifatnya ke mana istilahnya yang pengecengan atau gaya hidup yang lebih ke anak muda. Sementara Si nyokap. nyokap lu di RRI. Iya. Lu gak pernah ngomong sama almarhum nyokap lu. Nyokap RRI mau kayak radio-radio gini dong kayak gitu. Ya susah ya RRI kan radio nasional. Tapi ya jadul ada banget. keuntungan gue nyokap kerja di situ. Dulu tuh di RRI itu zaman dulu ada namanya Studio 5. Studio 5 itu setiap minggu ngundang artis-artis. Karena nyokap orang RRI, kita sih suka dateng gitu loh. Jadi yang kayak zaman kita kan Vina Panduwinata, yang Guru Soekarno Putra, itu kan mereka saingan RRI kan pangsa pasarnya orang daerah. Ya. Ya kan? Ada yang nggak dapat TVRI kan? Jadi mereka kiblatnya ke radio. Terus Jadi lo nonton, lo hadir gue hampir ke itunya, setiap minggu ke gue studio. nonton, kadang-kadang backstage. Dan itu disiarkan live secara Live live kan? sama radio itu Live, ya, radio RRI ya. Terus almarhum nyokap tuh bawa acara apa biasanya programnya itu? Nyokap RRI? gue tuh kan penyiar berita ya, berita penyiar nasional. berita. Terus nyokap gue tuh MC-nya MTQ, Oh, Musabako Tiap tahun ya? Tilawatil Quran. Tiap tahun? Tiap tahun. oke. Terus juga produser untuk RRI nasional. Terus sama Kita ini apa? kita diary. Dari ya. Diary Lisna nih yang rajin karena dia Nulis, memang ya. dari ibu dos ya, maaf ya, ibu dos. Tidak bisa. Kalau gue ikut-ikutan aja mas. Oke, gue mau tanya aja. Sekarang diary yang lu tulis tuh apa sih? Ya cowok biasanya. Hah? Pasti cowok. Cowok. Kalau gue mah cowok Ya, aja gitu. sementara lu kan bergaulnya kan banyak kan sama cowok. Ya, tapi kan gue suka cowok juga. Ya enggak maksud gue bukan berarti. Tapi kan zaman kita cinta monyet ya, cinta gitu ya? monyet. Beda cerita cinta monyet. Ya, si A begini, si A nyuekin gue gitu. gitu ya. Jadi sebenarnya bahasa kita tuh bahasa kayak di radio kan. Itu sih Terlatih Dear ya, Diary itu. terlatih. Jadi kita Dear Diary gitu. Terus kakak gue yang cewek-cewek kan juga. Sebel deh hari ini. Iya, iya begitu. Terus juga ini album Aku foto. dicekin gitu. Ya, album foto yang kita gunting-gunting. Gunting di kolase. Kolase, foto ini kita ke Jogja, Ya, terus kita tempel-tempel. ke Ke ini. Jogja, lucu Aduh, ya. itu trip kita ke Jogja tuh highlight juga tuh. Highlight kita di 80s. Satu hal sih yang gue inget waktu ke Jogja nih ya, nambah ya Pak Lur. Waktu kita jalan-jalan ke Jogja itu kan kira-kira ada 3 bis kali ya. Kita naik bis. Kita naik Gue bis. ingat. Terus yang namanya orang tua tuh nggak ada loh yang rempong dikit-dikit nanya, dikit-dikit Iya. nanya. Kita kayak dilepas aja. Dan ini berapa hari loh bisa
hampir seminggu. Kita kayaknya kali hampir ya. seminggu ya, perjalanan aja 2 hari Iya, kan. makanya. Terus Terus pas gue inget-inget, ya loh kita dulu nggak pernah ditanyain macem-macem udah sampai mana, di mana, secara nggak ada. Iya, ya, mungkin dan juga sebagainya ya, kan ya, ya. dan kita juga bandelnya kita apa sih dulu? Nggak Betul. macem-macem sih. Bandelnya Betul. natural ya. Bandelnya natural ya. Kita kan belum ada sosial media, belum ada TV yang berbayar dan lain-lain. Kita tuh ya andalan kita ya TVRI aja, nonton Aci, Aku Cinta Indonesia. Itu doang tuh kan. Film kita tuh cuma itu aja. Terus apalagi hari Minggu ya acara kita, ya kan. Kadang-kadang kita Minggu suka janjian ya. Iya. Bokap lo suka nganter kemana-mana gitu. Oh itu bokapnya yang Bokap teman kita satu lagi juga. Bokap teman kita juga satu juga. Iya. Kalau kita, tapi at least gini loh, zaman kita dulu kita itu punya sopan santun yang sangat tinggi terhadap orang tua masing-masing teman, gitu loh. Kita itu semua tahu orang tua teman-teman kita, Masing-masing. orang tua teman kita tahu kita gitu loh. Itulah itu budaya kita zaman dulu indahnya, gitu loh. Karena itu kita menjunjung tinggi sopan Iya. santun dan tanggung jawab ya. Gitu loh. Jadi kita juga nggak berani. Kita tuh punya rasa takut sama orang tua zaman dulu. Betul. Gitu ya. Kayak gue zaman-zaman dulu mulai ngerokok ya SMP, SD udah mulai ngerokok, SMP udah mulai agak serius ngerokok. SD udah mulai lo ya. Iya, bandel ya. Bandel ya. Terus ya gitulah. Tapi biar gimana pun juga gue ngerokok dari lama ya. Baru berani ngerokok di depan nyokap pas gue udah kerja. Dan itu nyeselnya minta ampun. Masa gue nggak seharusnya begini gitu loh. Ya gue udah kerja, gue udah bisa ngasih duit ke nyokap, tapi ya nggak perlu begitu juga gitu loh. Dan itu rasa segen, rasa sungkan sama orang tua ya. Bukan hanya orang tua kita, orang tua teman-teman. Teman-teman juga. Iya. Terus zaman dulu kita telepon ya, telepon kan, telepon. Kalau telepon yang angkat nyokap. Ada basa-basinya Iya, ada dulu. bahasa. Tante bisa ngomong sama Liz nggak? Bisa bicara. Liz lagi belajar. Oh iya tante. Lagi belajar. Masa sih? Ya kan kita nggak boleh. Jam-jam belajar kita nggak boleh terima telepon zaman dulu. Pokoknya kita sebenarnya strict loh zaman kita itu. Iya. Dan zamannya kita bebas, kita nggak abuse the system gitu Iya. loh. Ya zaman kita bebas kita nggak Zamannya biayaan. bebas maksudnya tahun-tahun berapa itu nah? Nggak maksudnya kita keluar gitu. Kita kayak ke Oh, Blok kalau M. kita Tapi kita bebas tuh ya kan. Zamannya kita ke Nggak lipstick. abuse nggak? Kita nggak yang ya Wah, ada sih gitu. ada yang nggak. Wah udah langsung kita langsung mabuk-mabukan. Gila gitu. Enggak. Mungkin karena kita anak baik-baik kali ya. Enggak, terus kalau misalkan nih tadi kan masalah kemana tadi lipstick ya? Lipstick. Itu selain di lipstick kemana aja tuh biasanya kalau tongkrongan-tongkrongan kayak gitu. Jadi lipstick tempat disco ya? Lipstick itu sepatu roda. Oh, sepatu roda. Diskotik sepatu roda. Terus ada. Rutin di sana? Kalau gue sih lumayan rutin ya. Lumayan kalau tergantung ya. Maksudnya kalau kan zaman dulu kita kan masih minta duit sama nyokap. Yang penting nyokap tahu aja ini tempatnya di sini gitu. Tapi bener juga ya lo bilang ya. Orang tua kita itu nggak terlalu mencecer kita mau kemana sama siapa gitu. Siapa? Balik jam berapa? Iya. Bener ya. Soalnya mungkin karena nyokap kita tahu kita pergi sama teman-teman yang sama. Terus istilahnya kita dikasih duit sekian ya terima. Iya. Perasaan gue di lipstick gak pernah deh beli minuman. Iya. Ingat gak lo? Iya, bener. Pokoknya udah nyewa sepatu roda, udah jajannya di luar kan murah. Nah, gue tertarik sama tadi lu ngomong bahwa lu pergaulannya lebih banyak sama lawan jenis lo. Iya. Cowok. Anak cowok. Ya geng cowok deh banyak. Geng cowok banyak ya? Oke. Contohnya apa? Misalkan lu pernah ngeband apakah sama mereka? Bisa kan anak-anak lagi kan pernah ngeband gitu kan yang gue tahu sebagai bentuk nih gua cowok. Ya, yang band ada ya. Yang band ada juga. Gue Rodi nih, gue Rodi. Oh, Rodi. Rodi. Jadi nggak penting kabel. Oh lo Rodinya. Rodi atau enggak Grupi. Oh, Grupi. Kayaknya lebih Lebih Rodi ke- deh. Lebih Rodi deh. Kalau ada yang cakep deh. Kalau yang cakep Kalau mungkin ikut. cakep lu baru jadi kalau cakep jadi grupi. Kalau kalau lagi yang ini jadi Rodi. Ya deh. Gue lebih ke cowok tuh karena ya anak cowok tuh apa sih yang diomongin selain kan zaman kita dulu cinta monyet ya. Lagi mulai kelas 1, kelas 2 lagi mulai suka-sukaan. Ya gue dapat informasi. Anak cowok tuh kan
ngomongnya bablas aja gitu. Dan gue kebetulan orangnya gitu juga. Yang disaring ya. Nah, kalau anak cewek gue lebih anak cewek tuh cewek-cewek tuh lagi begini, lagi musim Sanrio misalnya. Wah, semua. Hello Kitty, Hello Kitty. Kan zaman kita dulu kebanyakan orang tua kita PNS. Tapi keren juga loh ya, maksudnya ya sekarang kan lu tau kan kalau pergaulan cowok tuh biasanya ya ngomongnya nyablak, kadang-kadang oke ini kalau terus terang nih, gue misalkan bergaul sama yang teman-teman gue laki itu kadang-kadang ngomongnya kan agak sedikit ke pornografi, pasti kan. Terus kalau ngeliat cewek dikit, wah ini keren, bisa bisa pakai apa gitu kan ya. Hal kayak gitu sering terjadi kan. Loh enggak memang begitu kan ya, ngomongnya seperti itu, bener nggak lu ngalamin kan? Oke. Tapi lu gimana tuh menanggapinya sebagai seinget gue sih ya biasanya SMA juga masih bergaul sama cowok SMA kan? udah mulai yang bahasa-bahasa bisa dipakai tuh SMA Itu tuh. mulai SMA. Oh, oke, ya, Pas istilahnya SMP tuh SMP belum. biasa dulu anak-anak cowok tuh paling ngomongnya cuman kan zaman kita SMP itu kita masih malu-malu ya. Jadi ada beberapa teman-teman kita yang udah pakai seragam terus cuma pakai BH doang. Nggak pakai singlet. Nggak pakai singlet. Nah itu tuh anak cowok, yang matanya langsung bintang kejora keluar tuh. Nah itu loh omongannya mereka. Terus yang roknya pendek, terus yang putih-putih gitu. Tapi mainly ke yang nggak pakai singlet. Bocorannya Mainly sekarang itu yang mereka omongannya. Ya kan kelihatan ya. bentuk tubuhnya. Iya. Terus kalau olahraga lagi kan, zaman kita itu ya sepatu Nike itu dulu, Nike Air. Sekarang kan lagi booming lagi. Jadi gue cerita dong sama anak gue. Anak gue kan umurnya 13 nih. Jadi kan sekarang gue bilang sama anak gue, Mami tuh dulu punya sepatu ini. Mami punyanya dulu yang parasut bahannya, Nike-nya yang zaman dulu kita bilangnya Nike. Ya kan belum Nike tuh. Yang Nike-nya Nike-nya yang emas. Tuh kan Nike gitu ya. satu semua pakai Nike, semua pakai Nike gitu loh. Terus Sanrio, Snoopy. Sepatu Puma, inget kan? Puma kita sebelum zaman dulu Mas. Maaf ya. Zaman balon, maaf. Zaman kita Nike. Zaman kita Nike. Zaman 80-an. Iya. Kan nyokap gua kan PNS ya. Kita kan dari gue sih jujur aja middle class lower family lah gitu ya. Sanrio itu kan mahal. Jadi gue sama temen gue ke Ratu Plaza nih dulu. Ada toko Sanrio nih. Klepto dong gue ya. Ditangkap sama satpam. Lo ngambil apanya Sanrio sih? Jadi gue tuh dulu ngambil ikat pinggang. Ikat pinggang. Ikat pinggang Hello Kitty kan zaman dulu Sanrio baru keluar merah. Gue ngambil ikat pinggang, sapu tangan. Sapu tangan kan big thing dulu kita dulu. Iya, kita kan koleksi dulu. Sapu tangan tuh zaman kita dulu koleksi kita. Nah, berhubung gue dari keluarga yang nggak punya duit, ya udah deh, wah, dulu Ratu Plaza nih, toko Sanrio, Rimo kalau nggak salah nama tokonya dulu, Rimo. Ada Sanrionya ya gue laptop cuman 3 item kayaknya, sama temen gue, temen kecil, Cuma 3 item. Ketahuan dong ya, dibawa nggak nih ke ruang satpam. Nyokap gue ditelepon, nyokap gue dateng. Abis deh gue sampai rumah digebukin. Dapet Sanrionya kagak, digebukin iya. Nah itu gue sampai sekarang inget banget peristiwa itu. Dan sampai sekarang ya lesson learn lah. Lesson learn ya. Lesson learn big thing. Jadi jangan bikin malu orang tua aja dulu. Gemes sih lihat-lihat barang-barang itu tuh ikat pinggang, sapu tangan, sapu tangan. Koleksi. Lu koleksi? Sempet koleksi ya jadi karena peristiwa itu akhirnya gue belajar nabung. Biar belajar nabung, biar bisa kayak temen-temen. Peer pressure ya. Kalau zaman sekarang bilangnya peer pressure nih. Peer pressure ya. Peer pressure. Karena kan banyak kayak temen-temen yang bapaknya orang bank, bapaknya orang pemerintahan, duitnya lebih banyak daripada yang pegawai negeri, gitu ya. Ya ada ya the positive side of the story ya akhirnya jadi belajar nabung. Supaya bisa ikutan koleksi judulnya. Tapi kesampaian nggak itu akhirnya mengkoleksi Sanrio sampai utuh apa gimana? Nggak separah yang itu sih ya. Kebetulan juga gue ya karena Sanrio cewek banget sih ya. Akhirnya gue ke Snoopy, lebih ke Snoopy ujung-ujungnya. Snoopy lucu. Jadi gue nabung beli tas Snoopy dari gue kelas 2 SMP sampai gue kuliah tahun ketiga itu tas masih gue pakai dan udah robek, gue bawa ke tukang jahit karena itu uang gue sendiri. Gue bawa ke tukang jahit, akhirnya at the end
gue harus give up tas itu karena udah nggak bisa diperbaikin lagi. Gua kira lo koleksi kayak yang layaknya anak-anak cowok pada ngumpulin. Enggak, gue tuh dulu kalau ngikut nongkrong ya ngerokok lah sama mereka. Oh gitu ya? Ngerokok. Koleksi bungkus rokok dong berarti. Dulu ya sempet. Oh iya, sempet ya? Sempet. Gue sempet tapi nggak berani juga. Jadi nitip. Karena gue kan tidurnya satu kamar bertiga sama kakak gue. Jadi nggak mungkin, nggak punya kamar sendiri. SMA nih kan udah lanjut ke SMA. Nah di situ kan lo mulai aktif nari-nari tuh. Iya. Nari. Iya. Sebagai Sebegitupun Miss, gue nongkrong sama anak cowok, tapi Nah, sebenarnya dream gue, passion gue tuh nari. Mau jadi Paula Abdul gitu. Jangan, iya cuman zaman kita ya, iya itu gue ngefans banget. Jadi sebenarnya inspirasinya datangnya dari zaman-zamannya Guru Soekarno Putra. Ya kan dia sangat-sangat ekstravaganza kan ya. Yes. Bulu-bulu gitu. Terus pokoknya spektakuler gitu kan. Waduh, pengen banget nih. Terus nah karena cari tahu kalau mau ikutan GSP gimana sih? Oh, kita harus bisa kita harus master tari daerah. Jadi gue dulu sempet belajar nari Padang dulu di Kemayoran dulu. Dari rumah gue di Tomang kan. Naik bajai ke Kemayoran. Terus berhubung nyokap nggak bisa biayain, akhirnya udah nggak lanjut. Terus temen gue waktu itu SMA ya ada yang penari Dufan. Panggung Maksima. Nah, terus bilang, ini ada buka audisi nih, lo mau ikut gak? Gitu. Terus dan ikutlah Dufan gue. lagi hits-hitsnya lah ya. Iya. Gue ikutlah audisi terus masuk, diterima. Terus gue dari kelas 2 SMA sampai mau masuk tingkat 2. Tahun kedua gue di Dufan. Habis itu gue lepas karena capek, jauh soalnya. Tunggu itu kalau nggak salah panggung Maksima yang apa maskotnya si siapa tuh kalau di Dufan? Si itu bukan yang orang hutan? Orang hutan apa monyet bekantan sih? Ya pokoknya Itu, whatever itulah, ya. Maksudnya lu nari sebagai apa? Maksudnya narinya biasanya nari apa? Tradisional apa tari modern? Enggak. Apa Dia gimana? dulu tuh tarian gue apa ya pakai sayap-sayap gitu deh. Yang kayak itu ya kabaret bukan? Iya ya model-model begitu. ya. Jadi kan kita biasanya kan Sabtu Minggu tuh kita parade dulu tuh muter. Terus nanti per parade itu ntar ada sesinya sendiri. Nah gue tuh yang bagian seragamnya tuh silver, sayapnya merah kalau nggak salah. Sepatunya pokoknya sangat-sangat Padahal outer tomboy space. loh. Dengan catatan tomboy ya. Iya ya begitulah saya. Tomboy-tomboyan. Tari menari ini akhirnya terus dikembangkan nggak? Pas udah kuliah sih enggak ya. Pas udah kuliah enggak. Terus Sayang. iya, terus akhirannya pas udah merit nyari kegiatan, akhirnya gue buka sanggar tari tradisional, manggil guru. Oh buka sanggar. Di rumah lo dulu Di rumah gue yang di Kemang. Jadi ibu-ibu yang betulan satu passion. Lumayan 3 tahun jalan tuh. Jadi kita suka diundang acara-acara wanita wanita itu. Kita ibu-ibu suka diundang. Sampai sekarang walaupun gue udah tinggal di Australia, gue masih suka nari. Tradisional ya. Itu di sana bersama Teman-teman komunitas Indonesia. Teman-teman Indonesia. Di mana, Nah? Di Gold Coast. Di Gold Coast. Di Gold Coast. Oh jadi Ana nih sekarang tinggal di Australia. Yes. Oh gue kira anak Jakarta masih. Masih anak Jakarta. Dia ceritanya gimana kok bisa ke Anak Australia? Jakartanya gitu? nggak bisa lepas Oh dong iya, orang dari yang anak. bisa lepas. Tapi bagaimana di kok hati. bisa cerita? Kalau orang asing kan bilang born and bred Born and bred in Jakarta. Jakarta. Oh, gitu I'm ya. proud to be a Jakarta girl. Yeah. Never Oke. say never. Always. Never leave your Never heart, leave. ya. Itu kayak film James Bond aja. Never Yeah. say never again gitu ya. Never say again. never again. Kampung halaman Jakarta. Makanya nih ya, gue dulu di gini. Kita orang Jakarta, nggak punya kampung kan? Kampung kita Jakarta kan? Iya nggak sih? Pas gue tinggal di Australia, gue tuh ngerasain pertama kali pulang kampung. Oh ini namanya rasanya pulang kampung tuh kayak gini, senengnya minta ampun. gitu ya. Itulah rasanya bisa appreciate ya orang pulang kampung tuh senengnya kayak apa? Iya, gitu. iya, rasanya Emang lu udah tuh sempat berapa lama tinggal di sana? overjoyed ya rasanya. Ini ketiga kali gue pindah ke Australia. Ini yang paling lama, udah hampir 6 tahun ya. Tunggu dulu, tapi gue tadi mau nanya, lu kok bisa sampai ke Australia itu gimana ceritanya gitu loh? Kan tadi belum cerita. Sebenarnya juga dari dulu sih gue pengen banget tinggal di luar negeri. Zaman kuliah lah, karena
satu lagi gue kuliah teknik, ya kan. Terus selesai kuliah gue kerja di perusahaan asing, gitu loh. Terus kayaknya sebagai gue kan kuliahnya di teknik, terus kerja di perusahaan oil and gas. Jadi karena cuma very few, maksudnya sangat langka posisi engineer perempuan tuh ya, insinyur perempuan yang kerja di oil and gas di Indonesia, ya di Indonesia itu sangat langka. Gitu. Jadi gue pikir aduh di Indonesia nggak ada masa depannya nih gitu. Jadi gue pengen banget tinggal di luar negeri, kerja di perusahaan yang ini biar gue bisa ilmu gue bisa bermanfaat lah gitu, ya kan? Bisa eksis, bisa explore lah. Iya, jadi kita lebih mindset kita beda lah gitu. Nah terus udahlah, terus ketemu suami atau kantor suami orang Australia. Nah, terus dia ditransfer ke Australia, terus balik lagi ke Indonesia. Yang balik lagi kedua itu gue yang ditransfer kerja di perusahaan Australia. Gue ditransfer ke Indonesia, jadi expat ya. Jadi expat di negara sendiri. Oh jadi lo expat dulu. Waktu yang tahun 2005 gue pulang itu gue expat. Posisinya. Berarti lu sekarang WNA ya? Enggak, masih Indonesia. Oh, enggak. Masih Indonesia. Saat itu aja expat. Jadi expat di negara sendiri. Jadi karena kan employment statusnya di Australia. Jadi karena mereka mau buka perusahaan gitu loh. Karena gue punya pengalaman di Pertamina dan lain-lain ceritanya. Terus jadi sama suami sekarang kan orang Australia. Asli Australia apa? Asli Australia. Iya, suami gue lama tinggal di Indonesia juga sih. Oh gitu ya. Udah punya dikaruniai anak? Ada satu. Perempuan laki? Perempuan. Blasteran dong. Iya. Hai Chloe. Oh namanya Chloe. Oh, hai Chloe. Om pengen lihat dong wajahmu. Anak gue mama lu. Mama gitu langsung. Kita tahu Ana juga dengan story lo yang sebagai cancer survivor nih. Yes. Nah itu ada yang mau lo share sedikit nggak tentang itu? Lo kapan kenanya? Gue tahun lalu pas gue kena COVID sebenarnya ya. Habis kena COVID tuh ya. Kena COVID. 2019 dong? Enggak, baru tahun lalu gue kena COVID-nya mas. Oke. Terus ini kan udah selesai COVID lah ya ceritanya gitu. Terus gue kan biasa emang historinya gue punya banyak benjolan di payudara dari zaman kuliah. Jadi itu kan gue regular check up. Gue sempet operasi diambil benjolannya 3 kali. Ganti dokter, ketemu dokter yang pas. Akhirnya dokter bilang kalau ada benjolan gak harus selalu diambil. Belum tentu itu benjolan yang ganas. Jadi diemin aja gitu. Terus udah akhirnya ganti dokter, ketemu dokter itu. Akhirnya udah jadi setiap tahun cuma cek. Terus akhirnya cek ke Singapura. Setiap tahun selama 16 tahun. Dari tahun 90-an dong berarti? Gue benjolan ketawanya tahun 96. Oh berarti dari 96. 96 terdiagnosa itu udah ya? Iya udah benjolan di payudara. Kebetulan kakak dokter. Ya kan? Jadi operasi hampir tiap tahun tuh operasi melulu gitu kan. Jadi terakhir operasi ambil benjolan tahun 2000. Tahun 2000 itu terakhir operasi. Terus udahlah, terus akhirnya kata suami yaudah kalau gitu periksa. Enggak, kebetulan punya temen yang punya dokter di Singapura. Jadi dia rekomendasi, lo coba deh ke sana gitu. Yaudah akhirnya ketemu dokter ini. Dan dokter ini yang menyelamatkan gue selama 16 tahun itu dari kanker payudara. Pas pindah ke Australia, jadi sebenarnya ya kita kalau memang ada potensi, balik lagi kanker payudara itu banyak orang yang salah kaprah. Kanker payudara itu tidak ada hubungannya dengan family history. Gitu. Jadi nggak ada faktor keturunan, nggak ada. Genetik nggak ada. Nggak ada genetik. Karena semua manusia itu punya sel kanker di dalam tubuhnya. Jadi balik lagi sel kanker itu aktif atau tidak aktif. Nah balik lagi ke lifestyle atau enggak si sel kanker ini ajaib tiba-tiba pengen aktif gitu. Itu sampai sekarang belum ada penyelidikannya. Kenapa dia bisa aktif gitu ya. Nah terus jadi ya untuk teman-teman yang kita apalagi udah 50 plus nih sekarang ya. Udah usia. Kayak gue tinggal di Australia dari umur 40 perempuan tuh udah dianjurkan untuk
regular breast check up. Gitu loh. Setiap Tapi tahun? Enggak. Kalau di Australia ada program pemerintah setiap 2 tahun. Setiap 2 ya. tahun. Di Indonesia insya Allah, mudah-mudahan tahun ke depannya nanti pemerintah masuk itu sebagai agenda itu sebagai program pemerintah ya. Harusnya Gitu. digalakkan ya. Harusnya jadi ya sayangnya di Indonesia kalau yang punya duit ya bisa di-treat, kalau enggak ya udah diterima aja, ikhlasin gitu. Jadi intinya ya udah dari gue akhirnya kan gue periksa tiap tahun, pindah ke Australia, terus baru tahun lalu dokter gue bilang kalau ada dari hasil USG payudara, mamogram segala macam dilihat di situ ada bentuk yang irregular. Jadi yang biasanya kalau benjolan itu dia bulat. Bulat, terus kalau kista itu dia memanjang, oval, lonjong gitu. Karena gue udah bertahun-tahun jadi gue udah tahu bentuknya gitu. Warnanya juga udah tahu. Nah, kebetulan si dokter ini matanya jeli. Jadi ada bentuk yang irregular yang dia bilang, "Ini saya curiga ini nih," gitu. Nah, akhirnya eventually ketahuan lah gue kena breast cancer. Terus ya alhamdulillah semua proses treatment dan lain-lain, kemoterapi lancar. Dan yang bikin gue surprise banget, yang selama ini kita perempuan taunya kalau kanker payudara, ya kanker payudara udah gitu. Tapi ternyata gue baru tahu dokter breast surgeon-nya bilang ada 20 jenis kanker payudara. 20 jenis ya. Kita kalau nggak punya kanker payudara kita nggak akan tahu. Dan di Indonesia juga nggak banyak orang tahu. Ya itu. Jadi gue punya kanker payudara, temen gue punya kanker payudara belum tentu jenisnya sama. Gitu loh. Jadi kanker payudaranya itu ada yang macam-macam. Ada yang dari hormon kita semua positif yang ngasih makan si kanker ini, ada yang negatif yang justru yang hormon yang lain yang kasih makan si kanker ini gitu loh judulnya. Makanya treatmentnya beda-beda. Treatmentnya gitu. beda-beda. Terus tadi gue sempat dengar bahwa kalau lu bilang bahwa kanker payudara itu bukan penyakit, maksudnya bukan turunan ya, iya. tapi dari lifestyle. Dari Dan maksudnya lifestyle apa yang mesti dihindari untuk mencegah supaya nggak ada kanker payudara? Sebenarnya kalau kebanyakan orang konotasinya ya, especially orang Indonesia, ya orang Asia lah ya. Kita pola makan kita itu kan sangat berlemak, ya kan? Kita tuh kan nggak bisa hidup tanpa nasi, ya kan? Semua makanan kita mainly digoreng-goreng, ya. Gitu. Boleh digoreng sih sebenarnya nggak masalah asal minyaknya dipilih gitu loh, minyaknya yang punya kualitas yang bagus. Tapi balik lagi ini kan ada hubungannya dengan faktor ekonomi. Ya kan nggak semua orang mampu beli minyak yang bagus, ya kan? Kadang minyak jelantah juga bisa dipakai. Iya, bener kan? Gue juga gede pakai minyak nyokap pakai minyak jelantah masaknya gitu. Nah, tapi balik lagi sebenarnya hidup sehat kan nggak harus makan yang mahal. Ya, terus orang Indonesia kalau untuk faktor alkohol, minum alkohol nggak terlalu besar karena kita nggak ada bukan budaya kita. Nah, ya itu bahasanya. Ya, terus orang Indonesia tidak rajin berolahraga, ya karena kita nggak ada fasilitas, nggak ada, panas, ini itu. Sebenarnya sih semua breast cancer itu common cancer sekarang, semuanya itu udah kanker yang biasa. Jadi kalau ada teman-teman yang didiagnosa sama breast cancer jangan takut, successful rate-nya itu sangat tinggi karena obat-obatnya itu udah semakin, mereka bilangnya smart drugs. Jadi obat-obatnya sekarang si kemonya itu dia cuma target si kanker, nggak kayak zaman dulu. Kemo semuanya sel baik, sel buruk dimatiin. Sekarang enggak. Jadi hanya si yang ngeganggu-ganggu aja yang dimatiin sama dia. Dan itu nggak menyerang ke perempuan aja ya? Laki-laki ada, juga. Persentasenya ada laki-laki kena kanker payudara. Tidak sebesar perempuan, tapi ya jangan dianggap remeh juga kalau laki-laki. Tapi menyerangnya juga sekitar payudara juga. Ya, karena kan punya, kalau perempuan karena kita lebih tinggi
presentasinya karena kan kita punya kelenjar susu. Nah, saya itu kankernya itu awalnya adanya di kelenjar susu. Jadi makanya kebanyakan perempuan-perempuan yang over 40, 45 plus yang udah selesai punya anak, risikonya tinggi punya kanker payudara karena kan si kelenjar susunya udah nggak aktif. Ya kan jarang yang umur 45 ke atas punya anak lagi. Gitu. Itu mainly karena jadi dari si awalnya dari si kelenjar susu dia nempelnya. Terus ntar kemana-mana tuh dia tuh. Gue jadi penasaran lagi mau nanya, Iya, gue jadi yang nggak lagi periksa. mengenai ini. Boleh gue nanya lagi ya? Rajin-rajin nggak apa-apa. periksa judulnya. Oke, gue juga ya karena gue juga punya istri dan anak-anak perempuan gitu ya. Gue mau nanya untuk masalah pendiagnosaan dini dari kita sendiri itu gimana caranya? Body check. Nah, gimana tuh Body check-nya? check kalau kita body check. ya self body check ya. Jadi kalau kita perempuan dulu zaman gue kuliah, kan gue kenanya gue kuliah ya. Jadi gue kebetulan punya kakak dokter, jadi gue diajarin gitu loh. Jadi kita periksa payudara gimana. Jadi dianjurkan kalau kita periksa payudara sebelum dan sesudah mens. Jangan pas masa-masa kita mau mens karena kan pada saat kita mau mens kan hormon kita lagi inflamasi. Ya, jadi nanti hasilnya rancu karena semua kelenjar kita lagi bengkak gitu kan kalau mau mens. Nah itu seminggu setelah mens itu udah jadi udah redam kan. Nah itulah jadi kita ya angkat tangan yang kalau diperiksa payudara kanan angkat tangan kanan periksa sampai ketiak ya jangan ketiak jangan diremehkan karena kita perempuan karena breast cancer itu bisa mulainya dari kelenjar getah bening di ketiak nanti dia ke payudara. Gitu. Jadi kiri juga gitu. Lagi mandi misalnya. Kalau lagi yang mandi. Yang dicari itu apa? Kayak ada benjolannya. Benjolan. Jadi kayak benjolan. Jadi kalau kita punya benjolan itu akan tetap di tempat yang sama. Karena dia ada akarnya. Jadi kalau benjolannya pindah-pindah, ya itu mungkin kelenjar aja. Jadi misalnya hari ini nih, wah ini kayaknya ada benjolan nih gitu. Coba besok lagi, periksa lagi. Besok nanti kalau misalnya udah sering diperiksa itu ada terus. Lebih baik ke periksa payudara. Periksa yang benar gitu ya. Karena kalau yang nggak pindah-pindah sesuatu udah mengakar gitu istilahnya gitu. Iya, ya tapi juga jangan panik. Belum tentu jadi kanker. Banyak perempuan-perempuan yang benjolannya banyak ya nggak kena kanker, jadi nggak jadi kanker gitu loh. Ya sayangnya ya pengobatan kanker itu tetap masih mahal. Iya. Dan beda kan, tadi gue mau nanya juga karena kalau lu kan berobatnya di Australia, mungkin segala macam medis obat-obat udah bagus dalam juga. Nah di sini bagaimana gitu kan ya? Ya di sini tuh ya sayangnya untuk kemoterapi, obat kemoterapi itu sangat mahal, sangat mahal. Di Australia kan karena kita bayar pajak, semua orang wajib bayar pajak dan pajaknya mahal. Semakin tinggi golongan kerja kita, semakin besar pajaknya dipotong. Jadi otomatis pemerintah mereka itu bisa mengcover biaya pengobatan orang-orang. Dibantu juga kemarin itu? Enggak, kebetulan gue private ya. Kebetulan gue private karena gue punya private insurance. Tapi untuk yang nggak punya private insurance, pemerintahnya ya wajib membantu dan gratis semua, gitu loh. Sampai radiasi. Dan gue sempat radiasi. Radiasi kan yang disinar. Jadi ya kita punya kanker selesai, nanti ada teman-temannya tuh belakangan. Teman-temannya belakangan nanti 5 tahun kemudian, 10 tahun, 15 tahun kemudian itu temennya tuh nanti keluar tuh. Temennya keluar. Yang nyambung. Nah, kayak perempuan kayak kanker payudara, kanker lanjutannya adalah ovarian cancer atau cervical cancer, kanker peranakan. Kanker rahim, kanker mulut rahim itu temennya dia gitu loh. Jadi udahannya nanti karena kalau perempuan kita habis itu paru-paru karena lingkungannya sama dekat semua. Terus kanker tulang itu. Jadi makanya waktu radiasi itu daerah radiasinya besar sampai ke collarbone, sampai ke tulangnya apa ya namanya? Tahu gue. Karena kan dia deket sama payudara. Si kanker itu bisa tulang dada kemana-mana. Ya itu. Ya pokoknya ya pesen gue sebagai
pasien cancer, jangan takut. Kanker itu bukan hal yang tabu. Sebagai cancer survivor, Iya. bisa kan disebut? Boleh. Itu. Boleh cancer survivor. Penyintas. Penyintas, warrior loh. Warrior Zina. Zina dan warrior. Gue punya foto loh, gue kayak Zina. Nanti di-share. Ngomong-ngomong Warrior warrior loh jadi- dari zaman SMP kan, Gitu ya. bergaul kemana-mana. Soalnya dulu di zaman SMP juga ada sepatu warrior, ingat kan? Ya, sepatu warrior. Sepatu warrior itu. Iya, warrior apa tuh? Sama kayak ini Converse. iya kayak Converse. Converse itu kan sepatu warrior. Nyambung. Iya warrior, Iya, habis sepatu tadi warrior. warrior. Belinya di pasar. Ya pokoknya ya pesan gue sih sebagai cancer survivor ya, tetap aja positive thinking intinya. Iya. Tetap positive thinking, ikhlas menerima apa yang terjadi, apa yang ada perubahan dalam tubuh kita itu ikhlas aja. Jangan panik. Panik itu manusiawi. Ya sedih itu manusiawi, tapi jangan terlena itunya. Karena kalau kita ntar kenapa ya, terus satu pesan gue juga, jangan pernah bertanya kenapa gue, gitu. Jangan pernah, gitu. Why Karena me? ya Why karena lu nggak bakalan tahu jawabannya, karena bukan lo doang lagi yang kena kanker payudara, banyak cewek-cewek lain iya, ya. betul. Jadi pertanyaan why me itu sebenarnya banget. nggak ini. Jadi gue pernah diundang gala dinner. Kita Indonesian community, kita diundang. Jadi gue disuruh ngomong nih pada saat gue lagi botak-botaknya dan gue lagi bengkak-bengkaknya badan gue lagi in the middle of treatment gue nih. Ya terus jadi salah satu speech gue ya gue bilang ya gue nggak pernah menjadikan kanker payudara gue ini sebagai kutukan. Ya sebenarnya gue menjadikan ini kanker payudara gue ini untuk lebih menelaah hidup gue, untuk menjadi orang yang lebih baik lah, menjalani hidup lebih sehat. Terus terang gue malahan pas gue kena cancer ini gue merasa gue lebih sehat gitu loh, karena gue fokus gue gue nggak mau badan gue ntar habis karena cancer, muscle tone gue hilang segala macem. Jadi gue malah lebih sering olahraga dibanding gue sebelumnya. Gitu loh. Kesadaran jadi Iya, jadi sebenarnya kayak wake up call. Iya. Terus juga satu lagi pesen gue, buat kita perempuan rambut adalah mahkota. Jangan takut kalau rambutnya rontok, jangan takut kalau kita botak. Rambutnya balik lagi lihat gue nih, gue 2 kali botak. Gila lu jadi Betty Boop gini. Dia Betty Boop. Wah, Ininya keluar-keluar semua ikal-ikalnya. iya keluar semua rambut gue keluar. Kayak zaman dulu. lu Parah SMP. keritingnya. Kayak lebih Iya. gelombang lagi Sorry, dibandingin waktu dulu. yang pas botak itu lu dalam proses yang kemo apa yang Kemo ketiga. Kemo pertama. Jadi gue kemonya ada 3 sesi. Kemo yang pertama itu yang sesi pertama, sesi kedua itu yang berat. Ya. Yang berat, yang bener-bener dia attack segala macem tuh, yang ada tubuh gue tuh di attack dia mah. Itu yang baru, makanya kan kemonya 12 minggu. Minggu ketiga rambut gue udah mulai rontok. Itu gue hair loss party. Gue undang tetangga-tetangga gue. Gue undang tetangga gue, ayo keluar ya gue mau cukur. Lo dateng gitu. Jadi gue embrace teman-teman tetangga, journey gue di breast cancer gue embrace teman-teman gue ajak semua teman Indonesia, tetangga segala macam. Gue undang. Sorry Ana, waktu lagi hair loss party itu ada yang mewek nggak? Ada yang sedih? Anak gue yang cukurin. anak lo. Jadi rambut gue udah rontok nih, jadi rambut gue tinggal 25% nih ya. Rambut gue tadi panjang. Jadi pas gue didiagnosa gue potong rambut gue segini. Jadi biar pas rontok nggak drastis amat gitu kelihatannya. Terus udah, jadi rambut gue udah tinggal 20% tuh. Jadi gue kayak ini, yang film Lord of the Ring. Siapa namanya yang karakternya itu? yang tua. Yang goblinnya, bukan Yang goblin. goblinnya. Oh si Gollum. Nah, gue kayak Gollum rambut gue. Ada fotonya. Gue kayak Gollum gitu. Tapi Jadi kan matanya nggak sampai kayak Gollum gitu kan. Cuma rambutnya Atau aja. hidungnya, atau kupingnya. iya gue kayak Gollum, ya udah akhirnya ya udah akhirnya gue bilang, Chloe nanti Chloe yang cukurin rambut mami ya gitu. Dia nangis, gue juga nangis ya. Pada saat itu gue nangis karena this is it gitu loh. Yes, akhirannya gue bener ngerasain jadi pasien cancer. Pertama-tama sih gue masih biasa gitu. Tapi beneran pas udah rambut rontok, sedih enggak? Cuman inilah perjalanan gue sekarang udah dimulai. Dengan rambut rontok itu udah dimulai gitu loh. Terus ya udah, terus
rontok bener-bener pelontos seluruh tubuh ya. Bulu ketek, bulu jambi, kaki kanan, kaki tangan. Bocor, dia emang bocor dari dulu. Tet, bocor Jadi, emang. tet. Itu ada lagu dulu Jambalaya yang tahu bukan Jambalaya. Jambalaya ya itu juga. Wah itu Brazilian wax kalah deh pokoknya. Wah pokoknya bener-bener pelontos. Oh iya ada pertanyaan. Tuh benar ada pertanyaan dia, ya benar. Cancer itu menyerang, tadi kan bilangnya perempuan yang sudah pernah hamil, susu, segala macam. Iya. Kalau di umur di bawah itu bisa menyerang juga. Ada. Jadi sekarang udah banyak wanita umur di atas 30 yang kena breast cancer. Kalau nggak salah di Indonesia ada tuh vlogger. Ada ininya. Umurnya 31 apa 33 dia. Jadi dia siapa namanya gue juga nggak tahu, lupa. Jadi Anak muda. awareness terhadap ini emang harus Iya. digalakkan terus. Jadi bukan berarti kita muda kita nggak kena breast cancer. Ya terus juga jangan takut. Jadi kalau misalnya memang kena breast cancer ya teman-teman pada saat muda, dokter yang benar akan tanya, kamu mau punya anak nggak? Gitu. Jadi kita harus tanya, kita harus berani. Saya masih pengen punya anak. Jadi kalau punya biaya, sel telur kita ini bisa dikeluarkan, di freeze. Betul, ini sesuatu harus Itu di-share. bisa. Nah kalau laki-laki spermanya yang di freeze gitu. Jadi ada bank sperma, ada bank indung telur. Nah kalau di Indonesia gue nggak tahu ada apa enggak. Yang gue tahu di Singapura ada. Jadi dokter itu akan tanya. Biasanya waktu gue aja umur gue kan udah 49 waktu itu. Ya. Jadi gue ditanya, kamu masih mau punya anak nggak? Gitu. Enggak. Kenapa? Kalau kamu masih mau punya anak, kamu mau nyimpen telur kamu nggak? Gitu. Enggak apa-apa. Karena kan nanti hilang semuanya, habis. Rusak dia kan. Istilahnya setelah di kemo itu akan rusak. Iya, karena juga kita udah berhenti mens. Iya. Gue 2 kali kemo aja udah nggak mens lagi. Iya. Jadi kita di menopause paksa. Oh di sini nggak ada ya, belum tahu ya ada bang itu ya. Gue nggak tahu di Indonesia sih mungkin ada ya, Atau tapi Mas karena Ri, gue mungkin nggak tahu tahu. Mas Ri ada nggak bang sperma Perlu di dicek Indonesia? kali ya. Bang spermanya gitu. Yeah. Gitu deh, emang kalau di sini gue udah mau terharu gitu ketawa lagi. Ya nggak apa-apa, untung ada Mas Ri yang apa ya itu dia bang. Ya untuk teman-teman yang masih pengen punya anak, kalau misalnya, insya Allah sih enggak ya. Misalnya nanti didiagnosa kanker payudara, kalau memang masih pengen punya anak, itu salah satu yang jadi bahan pertimbangan untuk kita perempuan, ya. Memang mungkin biayanya besar, tapi kalau memang udah ikhlas ya, why not? Why not? Terus jangan juga takut kehilangan payudara. Jangan takut kehilangan payudara. Dengan kehilangan payudara bukan berarti kita bukan wanita lagi, tetap sama, tetap kita wanita. Jangan merasa kita nggak sempurna. Intinya itu aja. Kita di Australia awareness-nya gitu. Maksudnya untuk di dunia luar ya, di dunia barat mungkin ya. Kita itu sangat-sangat di awareness karena kita payudara hilang satu ya. Berarti kan kita setengah nih. Dan itu tetap di encourage gitu loh kita supaya enggak, lu tuh tetap perempuan, lu tuh tetap cakep, lu tuh tetap berfungsi sebagai wanita ini itu gitu. Jadi jangan merasa kita nggak sempurna walaupun kita kehilangan payudara. Ya jangan sampai merasa mereka minder. Dia ke Korea. Korea mah hidup. Oke deh. Muka Kakak. tirus. Iya. Terus satu lagi support system ya. Support system systemnya itu the biggest thing. The biggest thing family ya, keluarga, suami. Anak kalau masih kecil-kecil kita nggak terlalu bisa harapkan ya. Jangan terlalu berharap banyak anak bakalan menangis terus kasihan sama kita bantu, enggak. Suami yang paling penting ya. Suami ini untuk para suami yang punya istri yang didiagnosa kanker payudara, bantulah istri. Lu juga Mas. Lu juga tuh siapa tuh yang pada nengok-nengok. Lu juga ya yang ini juga nih tuh semua suami-suami ya. Tunjuk semua. Ya terus juga jangan dianggap istrinya nggak berfungsi lagi gitu. Jadi jangan selfish lah. Jangan selfish untuk para suami karena istrinya punya kanker payudara. Terus juga extended family itu kayak kakak, sepupu gitu. Ya enaknya tinggal di Indonesia gitu. Kita banyak support system kita, family gitu ya. Yang sedihnya tinggal di luar ya
gak ada siapa-siapa gitu loh. Pertemanan mungkin kan. Temen ya, gue alhamdulillah waktu awal-awal gue didiagnosa, temen gue sering nganterin makanan. Karena gak ada pantangan apa-apa makan. Jadi jangan salah kaprah. Makan karena terus, itu yang kita ya. butuhkan pada saat treatment, apalagi makan adalah itu sumber utama energi kita. Terus jangan juga cuman tiduran. Tetap harus bergerak. Beraktivitas. Tapi betul juga ya, support system itu perlu. Apalagi sebenarnya di Indonesia tuh udah cocok ya, karena kita kan udah bener-bener yang keluarga ya, istilahnya kayak keluarga nuklir di mana kita semuanya bisa menjadi satu. Iya. Itu adalah saatnya di mana kita bisa memberikan pengetahuan mengenai kanker itu di lewat keluarga-keluarga ya sebenarnya ya. Cuman sekarang kitanya sendiri yang masih belum paham mengenai kanker payudara. Karena itu, sebenarnya bukan hanya kanker payudara ya. Kita ini di Indonesia kanker itu tabu. Masih dianggap tabu. Masih takut untuk ngomongin itu. Iya. Jadi jangan malu, kanker itu bukan penyakit menular. Bukan kayak sekarang orang punya AIDS aja ngomong kok, ya I have HIV AIDS gitu. Kalau ngomong gitu. Karena itu udah hal biasa, ya kan? Nah, kanker apalagi? Kanker itu ya makanya yang gue bilang, kanker itu bukan kutukan. Jadi jangan malu orang kita nggak dikutuk sama Tuhan. Tapi mungkin selain penyakit menular, orang masih banyak melihat itu penyakit mahal kali ya. Memang kanker itu penyakit mahal, Iya, itu no doubt. Kalau di Indonesia nggak punya duit, orang punya kanker mati. Jujur aja sih, ya kan? Soalnya nyokap gue gitu, nyokap gue meninggal karena kanker tiroid. Yang kita nggak punya duit untuk nge-treat dia, ya mau nggak mau ya kita ya let go. Nggak punya duit, mahal. Ya kan? Iya. Tapi yang pasti sih, kalau lihat dari ceritanya Ana dari tahun 80-an, 90-an dan sekarang, lo tuh komunikator yang bagus banget. Masa sih? Iya. Jadi itu benang merahnya kalau gue lihat. Good communication, harus ada good communication. Makanya kan lo dulu deketnya sama geng laki, geng perempuan, ini itu gitu. Bisa sharing info dan sebagainya. Sharing is caring. Sharing Itu, is caring. iya. Oh. It's very true. Yes. Ya, gue tuh selalu bilang sama teman-teman gue juga, jangan pernah malu, jangan pernah merasa kita itu salah. Apalagi kita yang perempuan ya, kita kalau apa-apa selalu kita dianggap. Terus itu sebenarnya bukan hanya di Indonesia ya. Kita perempuan yang kena kanker payudara merasa kita disingkirkan, pihak suami merasa udah nggak membutuhkan kita lagi. Itu udah global. Itu udah common, jadinya bikin perempuan tuh insecure gitu. Kita merasa, iya ya gue punya kanker payudara gue hilang. Gue dulu gini, waktu gue udah ready nih, kalau payudara gue harus hilang, harus diangkat, gue bilang sama dokter gue, angkat dua-duanya. Gue bilang gitu, gue bilang sama suami gue, are you going to be okay? Suami gue Australian kan, oh yeah, go for it. Gitu, as long as it's healthy, dia bilang gitu. Selama kankernya itu diatasi, lakukan apa yang perlu gitu dokternya ya. Gitu. Karena kita kehilangan payudara bukan berarti kita nggak akan punya payudara, tapi payudaranya palsu gitu loh. Jadi sistemnya kulit kita ditinggalin, nanti kita diisi gitu loh. Gitu. Jadi diisi sama payudara buatan untuk orang-orang yang kangen sama punya tete gitu ya. Ada yang los aja, nyantai aja dia, enak malah mereka mikir, gak usah beli BH, gak usah beli BH lagi, kalau panas gak usah buka-buka BH gitu loh. Jadi makanya balik lagi, gimana sih kita nerima ini gitu loh. Kalau kita ikhlas, kita open minded, semuanya eventually akan berjalan dengan smooth lah. Amin. Amin. Mudah-mudahan lo nggak kena, kalaupun kena ya don't be afraid. Pokoknya ujangan-ujangan dari anak. Gak nyangka ya. Yang tadinya awalnya kita tuh ngobrol mengenai preman pasar. Anak yang pasar, yang ternyata seorang penari. Apalagi tadi? Dengan geng birunya. Preman pasar tapi bukan copet ya. Hah? Preman pasar. Ternyata. Preman Sanrio. Maling. Iya, ini juga tuh tadi. Ya itulah memang sebenarnya ini Retroism 62 ini dibikin juga gitu. Artinya kita berusaha untuk mengenang masa lalu yang lu bikin kan kayak nostalgia jadi asik lagi kan. Oh, masa-masa terindah ya. Masa terindah. Ya, kita tuh bener-bener loh.
zaman kita terakhir ya, yang itu masa-masa indah ya, remaja udah mulai ke belakang-belakang, 80s, udah 90s. mulai yang ngaco-ngaco deh. Gue bilang kita tuh ngerasain dari yang buku telepon, buku kuning ya kan, Yellow Pages. terus baru masuk telepon rumah tuh Telkom ya kan, nunggu giliran, buka kunci telepon, tuh pakai apalah kreatif tuh kalau mau telepon tuh gue Karena ngerasain dikunci banget, kan sama nyokap. karena dikunci sama nyokap ya kan. Kalau telepon cowok mau telepon Ada basa-basinya. ada basa-basi, nunggu dulu, ada nyokap lu jam berapa nih gitu. Terus PR ya kan, kita Telepon tuh harus jam 5, nggak boleh setelah maghrib. setelah maghrib nggak boleh. Jadwalnya makan sama bikin PR. Kalau paling deg-degan kalau paling nelpon pacar nih kalau yang cowok, karena ntar siang om, siang tante, siapa yang di seberang situ kan. Iya. jadinya Siang kan. nggak boleh telepon, siang nggak Oh, bisa gitu telepon. ya? Kan nggak ada nyokap bokap Lagi kerja. Lagi jam ini juga, lagi jam tidur siang misalnya. Jadi Iya. Sering sore-sore. ditelepon nih berarti siang-siang nih. Enggak, justru sore-sore Oh gitu ya, sore-sore. Oke. Iya. Iya bener loh, maksudnya kita generasi yang paling beruntung loh, yang ngerasain Ngerasain tuh perubahan Oh iya. dari primitif sampai sekarang yang udah high tech. digital. Iya, kita tuh Digital in the 90s. generasi yang ya I'm glad. Oke, kalau gitu Retrois luar biasa sekali ya, ini pengalaman dari Ana ternyata yang dulunya emang tomboy tapi ternyata dia adalah seorang penyintas kanker payudara. Tadi kita udah dengar ceritanya. Oke, sekali lagi Seru banget. seru banget ya. Inspiratif Inspiratif banget. Insya Thank you Allah so much, berguna Ana. informasinya. Banget, ini Sangat sangat bermanfaat begini. Oke, sekali lagi terima kasih. Terima kasih, thank you for having me. Ya, terima kasih ya. Gue juga jadi mau nangis ya. Tapi nggak apa-apa lah. Nanti enggak, gue nggak nangis. Gue nanti nangisnya pasti di rumah aja. Gue cuma nangis. Ntar dia abis ini langsung. Gue cuma nangisnya kalau pas lagi ngosor kamar mandi. Aduh, gue pengen punya pembantu. Oh, kalau gue nangisnya lain. Kalau gue lagi ngerajang bawang, gue pasti nangis. Oke, kalau gitu Oke, terima thank kasih ya you. para Retrois. Sampai jumpa nanti di episode mendatang dengan topik yang lebih menarik. Oke, salam Retrois. Bye-bye.